pahayak riwut, like, komen, subscribe. Amun dia itah ewehin. Halo bright people, kembali lagi bersama channel saya di Pahayak Riwut di sini. Oke, di dalam video kali ini saya akan menepati janji untuk konten tentang mengapa harga getah karet turun drastis hingga sampai sekarang. Kita buka dengan sejarahnya di Indonesia dulu ya bray. Kawan-kawan simak video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini berguna bagi kita semua, terutama bagi kondisi kita yang sangat mengkhawatirkan sekarang bray. Tanaman pohon karet berguna bagi lingkungan dan kehidupan manusia bray. Untuk lingkungan, tanaman karet dengan baik beradaptasi dengan lingkungan dan tidak memerlukan tanah dengan kesuburan tingkat tinggi untuk tumbuh. Serta juga pohon karet dapat menyerap gas buang dan menghasilkan oksigen jauh lebih maksimal. Tumbuhan ini juga menyerap gas karbon dioksida yang akan diolah menjadi sumber karbon untuk fotosintesis. Hal itu dapat mengurangi atau mengatasi efek emisi rumah kaca seperti pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Kebanyakan karet komersial berasal dari getah pohon para karet, yaitu berasal dari Brasilia, Amerika Selatan. Mulai dibudidayakan di Sumatera Utara pada tahun 1903 dan di Jawa pada tahun 1906. Tanaman karet merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Tanaman ini merupakan pohon dengan tinggi tanaman dapat mencapai 15 sampai 20 meter. Tanaman karet memiliki sifat gugur daun sebagai respon tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Karet juga memiliki sistem perakaran yang ekstensif, penyebar cukup luas sehingga tanaman karet dapat tumbuh pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan sekalipun. Tanaman karet memiliki masa penghasil selama 5 tahun dan sudah mulai bisa disadap pada tahun ke-6. Secara ekonomis, tanaman karet dapat disadap selama 15 sampai 20 tahun. Bahan baku getah karet itu sendiri digunakan untuk industri sintetis seperti ban, sepatu, dan bahan-bahan lainnya untuk kehidupan manusia. Penghasil karet terbesar pada tahun 1956 yaitu Indonesia bray. Namun pada tahun 1957 peremajaan karet yang sudah tua tidak dilakukan oleh Indonesia. Dan posisi penghasil terbesar di Asia digeser oleh Malaysia bray. Pada tahun 1963 sampai 1973 produktivitas perkebunan karet Indonesia mulai membaik. Peremajaan tanaman dilakukan, pupuk sesuai kebutuhan, pemakaian pestisida, dan penggunaan zat pemacu produksi. Bahkan penunjangan terjadinya peningkatan produksi pada periode ini. Pada tahun 1978, produksi karet kembali meningkat. Pada periode ini, faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi adalah meluasnya penggunaan klon unggul tanaman karet dan peningkatan harga karet alam yang turut dirasakan sampai ke tingkat petani. Berikut saya kasih tahu bray beberapa negara penghasil karet terbesar. Yang pertama yaitu negara Thailand, yang nomor 2 yaitu Indonesia, nomor 3 yaitu Malaysia, yang keempat yaitu Vietnam, serta yang kelima adalah India, dan yang terakhir yaitu Tiongkok. Dan untuk faktor turunnya harga karet yaitu saya tulis di sini ada 3 bray. Yang pertama adanya para pesaing dan beberapa negara juga seperti Thailand yang melakukan besar-besaran produksi karet. Dan yang kedua pada mutu kita bray. Mutu karet di Indonesia sangatlah kurang baik dibandingkan negara-negara penghasil karet bray, dikarenakan kita belum memiliki inovasi yang baru mengenai bibit karet, sedangkan negara-negara lain sudah melakukan pembuatan bibit baru yang berkualitas bagus. Dan yang ketiga, ini menurut saya sangat besar sekali faktornya,
adanya karet sintetis. Karet sintetis sudah ada pada tahun 1909, Bray. Namun pada tahun tersebut tidak terdapat permintaan yang banyak, namun berangsur-angsur tiap tahunnya hingga sampai sekarang permintaan karet sintetis diminati para industri dikarenakan harga yang murah dan belum lagi kualitas karet sintetis tersebut bagus, mirip seperti karet alam. Bagaimana, Bray? Apakah sampai di sini sudah tersampaikan? Baik, kita lanjutkan lagi ya, Bray. Dan pertanyaannya adalah, Bray, bagaimana karet alam bisa naik? Ini saya ulas, Bray. Ada beberapa faktor yang bisa menaikkan harga karet alam. Itu menurut pandangan saya. Yang pertama yaitu terjadinya embargo bagi karet sintetis atau bagi penghasil karet terbesar di dunia. Maka karet yang ada di Indonesia bisa naik, Bray. Dan yang kedua, karet alam mulai langka. Jika jenis karet alam yang bagus mulai langka, maka akan terjadi kenaikan harga pasar. Dan yang ketiga, kebijakan politik, Bray, di mana suatu beberapa pengekspor menaikkan harga karet dikarenakan kebutuhan politik. Mungkin itu saja menurut saya, Bray, yang dapat menaikkan harga karet. Jika pendapat berbeda, tolong komen di kolom komentar ya. Jadi teman-teman wajib tahu ini, terkadang sesuatu yang populer itu ada masanya akan surut kembali. Dan apakah kita bisa terus bertahan setiap waktu? Atau kita ada inovasi terbaru untuk tanah Kalimantan? Next video selanjutnya saya akan bahas hortikultura yang menjanjikan. Salam Pahyak Riwut, Bray. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya ini jika channel saya ini menjadi pengetahuan yang baru bagi teman-teman.